Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 Kimia ITS di KOB. Perkenalkan, nama saya Putri Ladbatul Fahda, NRP 053. Saya Zaratus Ada, NRP 058. Saya Jessica Nur Alfreda, NRP 121. Kami akan menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses pembuatan roti. See you. Pertama-tama, bahan utama pembuatan roti adalah tepung. Tambahkan gula. Nah, gula merupakan disakarida dari glukosa dan fruktosa. Selain sumber energi manusia, gula juga merupakan sumber energi dari ragi. Tambahkan fermipan setengah sendok teh. Nah, fermipan merupakan salah satu jenis ragi yang membutuhkan gula. Enzim invertase dan simase pada ragi memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu, glukosa menghasilkan etanol CO2 melalui proses glikolisis. Kemudian CO2 membentuk gelembung gas yang terperangkap dalam adonan sehingga adonan mengembang. Nah, pada proses ini terjadi reaksi kimia, yaitu enzim protein yang merupakan gugus amida sekunder, di mana R sebagai gugus alkil, CO sebagai gugus karbonil, dan NH sebagai gugus amina. Pada proses ini, ragi berfungsi untuk memecah gula atau glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, udah tahu kan tentang reaksinya? Jadi, glukosa ialah molekul polar karena memiliki banyak gugus fungsi hidroksil atau OH- yang bersifat sangat elektronegatif dan membentuk ikatan polar dengan atom hidrogen. Gugus hidroksil ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga glukosa sangat larut dalam air dan memiliki sifat hidrofilik. Kestabilan glukosa juga terkait dengan struktur polar, terutama dalam bentuk yang siklik. Yang siklik itu yang stabil kan, melalui pembentukan ikatan antara gugus aldehida dan hidroksil intramolekul. Lalu kan menghasilkan etanol, yaitu C2H5OH. Itu ialah senyawa organik yang bersifat polar. Polaritas etanol berasal dari gugus hidroksil juga, yaitu OH- yang ada oksigen elektronegatif juga, sehingga menciptakan ikatan kovalen polar antara oksigen dan hidrogen. Gugus OH- ini memungkinkan etanol membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air dengan pelarut polar lain, sehingga ia juga mudah larut dalam air. Sedangkan rantai karbonnya yaitu C2H5 pada etanol bersifat non-polar, memberikan keseimbangan sehingga etanol juga dapat melarutkan senyawa polar tertentu. Jadi dua-duanya bisa ya. Sifat polar ini membuat etanol menjadi pelarut serbaguna yang dapat melarutkan berbagai zat baik polar maupun sebagian polar nanopolar dengan efisien. Ini rotinya bisa dimakan? Belum dong, adonan ini harus dipanggang dulu dengan suhu 80-100 derajat Celcius selama 15 menit. Betul banget, saat adonan masuk oven dan terkena panas, terjadi perubahan kimia lain. Gula pada permukaan roti mengalami karamelisasi. Molekul gula pecah dan membentuk senyawa kompleks. Dari sinilah muncul warna coklat keemasan dan aroma yang khas. Oh, jadi gini ya proses pembuatan roti? Bener banget tuh Kak, dalam proses pembuatan roti, pengaruh fermentan sangat berdampak pada proses. Kalau roti kalian bantet, mungkin fermentan yang kalian pakai sudah rusak dan tidak layak digunakan. Oh iya, penambahan gula juga penting banget nih Kak. Karena apa? Karena ragi atau fermipan juga butuh gula untuk mereka berkembang. Terima kasih ya teman-teman atas informasinya. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.